Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nur Faiza, mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah hikmah dari seorang sufi yaitu Jalaluddin Rumi dengan judul Badui dan Filsuf. Di sini ada pola pikir keliru yaitu tidak melakukan apapun lebih baik daripada sekedar menyibukkan diri dengan sesuatu yang sudah jelas gagalnya. Di sini ada kisah seorang badui meletakkan 2 karung berat ke punggung untanya. Dia kemudian duduk di antara karung-karung itu, dan tidak lama kemudian datanglah seorang yang mengajak dia berbincang, bertanya dari mana asalnya dan kemana hendak ia pergi. Orang itu bersikap hormat dan mengatakan hal-hal yang baik. Konon dia seorang filsuf. Si badui pun merasa senang bertemu dengannya, lalu bertanya, "Apa isi kedua karung ini? Katakan sesungguhnya," pinta seorang filsuf. "Karung yang satu berisi gandum dan yang satunya berisi pasir. Tidak ada makanan di dalamnya." "Mengapa kamu mengangkut sekarung pasir?" tanya si filsuf. Badui itu menjelaskan, "Agar entahku terjaga keseimbangannya. Jika saja kamu menggunakan akalmu, kamu bisa saja meletakkan setengah gandum ini pada karung itu, dan setengahnya lagi pada karung yang lain. Bukankah itu lebih baik? Dan dengan begitu kedua karung ini jadi lebih ringan sehingga kamu tidak kelelahan," jelas seorang filsuf. Badui itu menyetujui pendapat si filsuf, lalu bertanya, "Hai orang berakal, mengapa orang pintar sepertimu berjalan kaki di tengah gulung seperti ini? Tidakkah kamu merasa lelah?" Badui yang baik itu pun tidak tega melihat keadaan si filsuf. Dia ingin memberi tumpangan. Badui kemudian berkata, "Hai filsuf yang bertutur indah, ceritakanlah tentang dirimu. Orang pintar sepertimu pasti seorang perdana menteri atau seorang sultan. Jangan menyembunyikannya dariku. Katakanlah yang sesungguhnya." "Aku bukanlah keduanya. Aku hanyalah seorang rakyat jelata. Dan tidakkah kamu melihat pakaian yang aku kenakan ini?" Lalu badui itu bertanya, "Berapa banyak unta dan lembu yang kamu miliki?" Kemudian si filsuf itu menjawab, "Jangan memperpanjang masalah. Aku tidak memiliki keduanya. Katakanlah barang-barang apa saja yang ada di tokomu, dan harta apa yang kamu miliki." "Tidak, aku tidak memiliki apapun." "Kalau begitu, berapa banyak uang yang kamu miliki? Kamu pergi berkelana sendirian dan memiliki nasihat-nasihat yang indah. Kamu menjadikan batu-batu menjadi emas berharga. Ilmu dan akalmu semakin menambah nilai dari dirimu." Kemudian filsuf itu menjawab, "Hai orang Arab, demi Allah, harta yang aku miliki hanyalah kemiskinan ini. Aku tidak memiliki apapun untuk dimakan. Aku hanya terus berjalan dengan kaki telanjang ini. Siapa yang berbaik hati memberiku sepotong lebih, maka aku akan ke sana. Kebajikan dan kearifanku ini hanya membuatku berhayal dan pusing saja," jelas filsuf tersebut. Orang badui itu melanjutkan, "Pergilah menjauh dariku. Jangan sampai ketidakberuntunganmu itu menulariku. Perkataan indahmu hanyalah sia-sia. Kamu yang pergi atau aku yang pergi? Atau begini saja, kamu pergi terlebih dahulu, baru setelahnya aku akan pergi. Memang satu karungku berisi gandum dan yang lain berisi pasir, tetapi setidaknya itu semua lebih baik darimu. Kebodohanku adalah kebodohan yang suci, karena hatiku selalu yakin dan bertakwa. Dan jika kau ingin keluar dari masalahmu, bekerjalah hingga pikiran-pikiranmu itu berkurang." Nah, dari cerita yang sudah saya ceritakan tadi, ada contoh beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu banyak sekali dari kalangan orang tua yang selalu berkeluh kesah, "Kenapa kok anak saya susah sekali untuk disuruh-suruh, susah sekali untuk melakukan hal-hal baik? Mengapa hal itu terjadi?" Nah, setelah saya mendengar cerita-cerita itu dan setelah saya agak sedikit riset ya tentang cerita itu, ternyata orang tua yang menyuruh anaknya berbuat hal baik itu, orang tua itu belum melaksanakan hal baik itu. Contohnya, misalkan orang tua itu menyuruh anaknya buat sholat, tetapi orang tuanya itu belum melaksanakan sholat. Harusnya orang tua itu melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru menyuruh anaknya untuk sholat. Nah, itu akan lebih baik.
warahmatullahi wabarakatuh.